Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Jumat pagi jam 3 kita akan menjamu Southampton di pekan ke-21 Liga Inggris. Maaf. Di mana pertandingan akan dilakukan di Stadion Old Trafford di kota Manchester. Ini kenapa jadwal Manchester United selalu nanggung-nanggung gini ya, selalu di game terakhir dalam setiap pekan gitu, terus yang jam 3 pagi lah. Ya semoga sih bisa reaksi pandangan mata, cuman kayak nggak bisa teriak-teriak jam segitu. Udah bukan istri gue lagi yang marah, tetangga gue bisa marah ntar. Oke, pertandingan ini sih sebenarnya sangat penting ya, karena untuk membuktikan bahwa di awal 2025 ini kita bisa menampilkan permainan konsisten, tidak hanya terhadap tim-tim besar tapi juga tim-tim papan bawah, yang dimana biasanya kalau tim papan bawah itu kan gaya permainannya lebih defensif ya, lebih tertutup, lebih low block. Gimana nih yang namanya strategi game plan-nya Amorim? Apakah akan ada perbedaan? Seharusnya sih ya, pastinya tuh iya. Terus ini juga game yang dimana di pekan 22 nanti hari Minggunya mepet juga ya, kita akan menghadapi Brighton ya di kandang Manchester juga, di Old Trafford juga. Dan menurut gue sih malah justru yang lawan Brighton ini yang lebih sulit ya. Nah, jadi apakah ntar Amorim akan melakukan rotasi ya, karena kemarin waktu dengan lawan Arsenal hanya 2 posisi yang dirotasi, yaitu kiper dan posisi Amad Diallo. Tadi juga sudah ada konferensi pers ya di Ruben Amorim mengenai pertandingan melawan Southampton. Ditanya gitu ya, apakah ini pertandingan berbeda? Ya jelas ya, pasti dia bilang berbeda. Gak akan mungkin sama apa yang dilakukan melawan Liverpool, melawan Arsenal, melawan Southampton ya, tapi tetap intinya kan kita pengen menang ya, karena ketika lo punya pressure untuk menang ya, berarti itu ada sesuatu yang sulit ya. Waktu kemarin lawan Liverpool sama Arsenal kan gak ada orang juga yang menyangka bahwa kita bisa mengimbangi bahkan mengalahkan. Nah cuman, nah itu dia, ini mungkin akan lebih berbeda gitu loh. Pressure-nya adalah bisa nggak lo sekarang menang terhadap tim-tim yang ada di papan bawah gitu, bukan tim-tim papan atas nih ya. Itu yang dia bilang harus improve. Wartawan menanyakan tekanan di klub ini ya, dia bilang sih sebenarnya dia nggak merasakan pressure ya, karena ya analoginya dia nih, kalau tahun lalu lu nggak menang liga, seharusnya sebagai tim besar, nah lu punya tekanan untuk memenangkan liga ya, karena dulu Manchester United seperti itu gitu ya. Cuman dia bilang bahwa ya dalam setiap pertandingan yang penting gue pasti harus menang ya. Jadi mungkin secara tersirat dia mengatakan bahwa memang sih di musim ini nggak ada target apa-apa gitu ya. Seperti gue bilang kan, bahwa memang Amorim ini sampai akhir musim 2024-2025 ini, nanti ini akhir musim ini lebih kepada mempersiapkan untuk di musim berikutnya. Nah ini tersirat sih dia ngomong seperti itu ya. Apa yang dipelajari dari pertandingan yang akan datang ya dia bilang dia sih lebih fokus kepada bentuk permainan apa yang akan dimainkan besok ya. Jadi tidak ada harapan apa-apa dari yang kemarin yang terjadi ya. Cuman
dia selalu belajar ya, selalu belajar dari setiap permainan. Ditanyain lagi masalah Marcus Rashford, sampai ekspresinya udah kayak bilang berisik lo gitu, kayak gitu ya. Cuma dia udah nggak, bener-bener nggak jawab. Dia cuma bilang gue cuma pengen menang besok, katanya ya, fokus gue menang besok, dan gue pilih pemain-pemain yang menurut gue terbaik untuk besok menang ya. Gue cuma fokus tuh doang. Nggak, nama Rashford sendiri sama dia udah nggak disebut gitu loh. Terus lo akan memberikan gaya yang berbeda nggak? Dia bilang ya beda karena ya memang kan harus ada latihan juga ya, dibilang gitu, bahwa mungkin yang di sini akan lebih banyak membangun build the ball ya. Bagaimana nanti pada saat mendekati pertahanan final third lawan, lo harus lebih kreatif. Kreatifnya juga bukan hanya sekedar kreatif. Kalau kreatif kan paling muter doang tuh kalau namanya build up. Tapi lo juga bagaimana harus menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien. Nah, ya. Sehingga ujung-ujungnya apa ya? Lo mencetak gol gitu loh. Dia juga jujur mengatakan ya, seperti yang kita lakukan pada Nottingham, pada Bournemouth ya. Kita nggak bisa tuh di final third itu menciptakan kreasi atau melakukan sesuatu yang efektif dan efisien. Nah, itu yang mesti lebih dikembangkan lagi. Terus dia bilang bahwa yang paling penting adalah kita fight untuk permainan ini dan memainkan permainan ini serta memenangkan permainan ini. Ditanya mengenai Bayindir, dia bilang dia punya banyak pemain, Bayindir dan Toby Collier. Dia kasih message, Toby berlatih sangat baik ya. Dia punya kecepatan dan dia banyak belajar. Mungkin dia menjadi satu pilihan untuk besok. Nah, ini mungkin ada kode-kode nih, kayak mungkin Toby Collier bisa aja diturunkan gitu loh. Ini kan Southampton ini kan ya bukan mau meremehkan ya, cuma Southampton ini kan peringkat 20, 4 pertandingan terakhir dia nggak pernah menang. Baru poin nilainya tuh 6 ya kalau nggak salah ya. Sebentar, gua cek dulu. Iya, poin ya dia baru 6 poin. Cuman dia baru ganti pelatih nih. Nah biasa kan kalau ganti pelatih tiba-tiba ada kejutan aja gitu. Cuman pelatihnya ini si Ivan Juric, bekas pelatih AS Roma juga, yang baru dipecat karena gue mengikuti dan mendukung AS Roma gitu ya. Menurut gue nih si pelatih B aja gitu loh. Dulu kan dia asistennya Gasperini tuh, waktu Gasperini pegang Inter Milan, tapi hancur lebur, dipecat semuanya. Nah dia itu memang bagus pas di Torino, sempet nganggur, habis dipecat Torino, terus jadi hire oleh AS Roma. Ini tipe pelatih yang sebenarnya nggak bisa megang klub gede sih ya, bisanya klub kecil gitu. Zaman Torino tuh dia lumayan dibawa maju tuh, beberapa pemain Torino kan ada yang masuk timnas tuh, itu cukup lumayan lah masuk. Yang namanya Torino itu klub yang dari naik turun seri B bisa ke papan tengah ya. Ini tipe pelatih kayak gitu loh. Apakah bisa memberi kejutan? Ya bisa aja gitu loh ya. Pasti kan lo tau sendiri, tim-tim kayak Southampton gitu pasti akan bermain parkir bus, mengandalkan counter attack ya, low block. Bisa jadi udah ada 6-4-7 pemain belakang tuh ketika kita mulai masuk di daerah pertahanan dia. Kalau untuk susunan pemain ya, gue melihat ya dengan 3-4-3, gue rasa sih Onana akan kembali ke posisinya ya. Terus kemudian ya sebenarnya sih enakan bagusan Bayindir ya, karena kan kalau mau ngomong pasti kan pressure-nya nggak begitu sebesar kalau lawan tim-tim besar kan ya. Cuman gue rasa kayaknya si Amorim coba akan merotasi hal ini. Onana sebagai goalkeeper, back tengahnya 3, Lenioro di kanan. Nah, back tengahnya mungkin Matthijs de Ligt, karena kemarin Maguire itu kan diganti di lawan Arsenal kan di babak perpanjangan waktu. Itu katanya dia sakit loh.
Dia kata sakit dan dia meminta untuk bermain. Nah, dedikasinya tuh bagus tuh. Jadi nggak rugi dong investasi 80 juta. Untuk back tengah kiri, nah ini nih gue nggak tahu ya, Johnny Evans ini kabarnya gimana ya? Apa emang dia udah nggak kepake gitu sama Amorim? Gak ada berita juga bahwa dia cedera atau nggak fit, atau emang Amorim juga emang ya lu nggak cocok nih di pola gua gitu. Yaudah lalu nikmatin aja sampai 6 bulan makan gaji lu gitu ya. Kalau emang bener-bener gue butuhin lu gue pasang gitu. Ya gue maunya sih Lisandro Martinez istirahat gitu. Ya, dia kan main kemarin 120 menit tuh. Pemain-pemain yang mungkin main 120 menit kemarin ya selogikanya sih harusnya diistirahatkan. Ya kalau emang Johnny Evans bisa ada di situ, Johnny Evans menurut gua di back tengah kiri. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak ada pilihan lain, mainin lagi Lisandro Martinez, atau mungkin si Amorim ada pemain akademi nih yang dibawa ke tim utama. Untuk 4 pemain tengah dia adalah wingback kirinya Tyrell Malacia, cobalah wingback kanannya kasih Anthony gitu ya, biar Mazraoui sama Dalot kemarin main 120 menit istirahat dulu deh. Nah untuk 2 gelandangnya, gelandang tengahnya ini message pesan-pesan dia, kode-kodenya dia Toby Collier. Nah, coba deh pasang Toby Collier, nanti gue akan bikin satu episode tersendiri mengenai Toby Collier ya, karena kemarin juga penampilan dia di Arsenal waktu melawan Arsenal itu kecepatannya, daya jelajahnya, determinasinya itu bagus gitu. Coba Toby Collier ini dipasang. Nanti gue akan bikin satu episode sendiri mengenai Toby Collier. Nah, siapa nih pasangannya? Gue melihat lebih cocok Eriksen. Kok oke lah, kita anggap Ugarte sama Mainu istirahat dulu nih ya. Ya walaupun mereka main cuman sebenarnya nggak sampai 90 menit ya mereka main ya, 80 menit bisa jadi mereka main juga, tapi kalau cuma 2 hari doang waktu beristirahat buat Brighton, mendingan istirahatin. Cuman gue memang lebih memilih ada sosok Eriksen di situ, karena kenapa, kita butuh pemain kreatif dari tengah, entah mungkin Bruno yang ditaruh di situ sebagai gelandang, atau ya kalau mau nggak mau Eriksen sebagai pemain yang punya visionernya gitu loh. Terus 3 depannya Bruno sebagai kapten, mungkin penyerang kanannya Ahmad, dan sekali lagi strikernya tetap gua kasih Højlund. Kenapa? Ya logis sistematisnya pernah gue bilang bahwa seorang striker lo harus taruh terus supaya feel-nya dia dapat. Kemarin lawan Liverpool udah sempet tuh yang dia one on one, sama lawan Arsenal juga kan udah sempet one on one. Nah jadi tunggu supaya keran golnya mulai kebuka nih. Jadi udah macet kan, kebuka dikit terus ngucur semua gitu. Jadi kenapa bukan Zirkzee gitu? Jangan terlalu diglorifikasi juga ya. Jangan nanti ntar pas jelek akhirnya jatuh lagi mentalnya. Ini pasang aja Højlund ya. Dan lu gak usah misu-misu kenapa bukan Zirkzee, kan dia kemarin bagus. Enggak, pasang aja tetap Højlund ya, biar dia juga mulai menemukan ritmenya nih. Gue harap tadi yang seperti gue bilang ya, malah seperti Amorim bilang, kita harus berani kontrol bola ya. Mau nggak mau kita harus, kalau kita bertahan juga ya nggak mungkin gitu kan, permainan jadi monoton, jadi bosen ya. Kita harus ambil alih, itu pertama. Harus ambil alih kontrol, harus ambil alih ball possession. Nah itu yang menurut gue harus kita efisien dan efektif di depan ya. Kreativitasnya itu yang bisa muncul dari tengah tuh, umpan-umpan, segala macam kombinasi serangan di kotak penalti. Cobalah saling benar-benar kompak biar cair ya, berani untuk nusuk, berani untuk melakukan penetrasi. Nah ini yang mesti dilakukan ya. Skor sih kita itu goal difference -5 loh. Mau kapan lagi coba mau lo kejar kalau lo nggak cetak gol banyak melawan tim papan bawah gitu, tim juru kunci gitu ya. Semoga bisa mengulang ya. Kemarin kita menang sama dia 0-3 gitu ya, kita bisa menang 3-0 ya, minimal harus selisih 2 dan jangan kebobolan lah, biar
si Onana makin mendekati mendapatkan Golden Gloves. Oke, semoga sih bisa reaksi pandangan mata ya. Ya, mungkin tidur dulu kali ya, biar bisa bangun. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.